dan kehidupan dalam rencana Tuhan. Hacker atau peretas adalah tokoh yang paling ditakuti di jalur internet dunia maya. Peretas komputer secara semaunya masuk ke sistem komputer seseorang atau suatu lembaga dan mereka mencuri, mengubah, menguasai, bahkan menghancurkan informasi dan reputasi pemiliknya. Diperkirakan 6 triliun dolar telah musnah oleh karena pekerjaan para peretas dunia setiap tahunnya. Setan adalah hacker yang paling hebat. Dia bukan hanya meretas sistem perusahaan-perusahaan atau akun-akun tokoh-tokoh besar. Fokus utama setan adalah meretas pikiran setiap orang. Dia mencoba menguasai pikiran setiap orang sehingga orang banyak tidak lagi berpikir atau bertingkah laku seperti yang sebenarnya sebagai individu yang sesungguhnya. Disinilah misi Tuhan bersama umat-umatnya, yaitu memenangkan kembali umat manusia dari cengkraman sang peretas, hacker, iblis. Firman Tuhan mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas ada pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat, antara kekuatan kebenaran melawan kekuatan kegelapan, antara Kristus dan iblis. Tuhan ingin mengembalikan umat manusia ke dalam gambar Allah yang sesungguhnya, dan setan ingin memerosotkan manusia ke dalam kehancuran pikiran yang semakin parah. Yang pasti, untuk menyadarkan setiap manusia, Tuhan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengirimkan Roh Kudus untuk membawa kebenaran ilahi. Yang kedua, Tuhan mengirimkan juga para malaikat surgawi untuk menyadarkan manusia. Yang ketiga, bahkan Allah juga mengarahkan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia agar mereka berjalan kepadanya. Yang keempat, Tuhan juga melibatkan setiap umatnya di dalam usaha membebaskan orang di sekitar umatnya dari retasan setan. Disinilah pentingnya kekuatan manusia bersatu dengan kekuatan surga. Hal ini dapat terjadi melalui doa yang menetap. Meskipun Allah melakukan segala sesuatu yang Dia bisa lakukan untuk menjangkau orang-orang sebelum kita berdoa, tetapi doa-doa kita menyebabkan kuasa Tuhan berdampak lebih dahsyat. Karena adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengaruniakan kepada manusia sebagai jawaban doa iman mereka apa yang tidak Ia berikan jika kita tidak memintanya. Artinya, ketika kita berdoa untuk seseorang yang tidak mengenal atau tidak mencintai Kristus, itu membuka saluran berkat ilahi mengalir ke dalam kehidupan orang tersebut. Karena Tuhan menghargai keinginan kita ketika kita berdoa bagi mereka yang belum mencintai Tuhan. Dengan rendah hati, kita harus akui bahwa kita tidak memahami sepenuhnya bagaimana Allah bekerja bagi seseorang. Tetapi itu haruslah mendorong kita untuk mengirimkan berkat-berkat doa yang dilayangkan bagi diri kita sendiri dan khususnya bagi orang-orang lain. Itu keren.